Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu Rita dalam PJJ Matematika kelas 5, Kamis 8 Oktober 2020. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Tentu kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami mau belajar matematika, bukalah pikiran kami agar kami dapat belajar dengan baik. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, untuk pembelajaran kita kali ini masih di KD 3.2 menjelaskan pecahan desimal dan persen serta melakukan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal serta persen. Nah, indikator yang akan kita pelajari cukup banyak ya. Mengalihkan pecahan desimal dengan pecahan biasa, pecahan desimal dengan pecahan campuran, pecahan desimal dengan persen, persen dengan pecahan biasa, persen dengan pecahan campuran, dan mengalihkan persen dengan bilangan bulat. Adapun tujuannya, yang pertama, siswa dapat mengalihkan pecahan desimal dengan pecahan biasa dengan benar. Siswa dapat mengalihkan pecahan desimal dengan pecahan campuran dengan benar. Siswa dapat mengalihkan pecahan desimal dengan persen dengan benar. Siswa dapat mengalihkan persen dengan pecahan biasa dengan benar. Siswa dapat mengalihkan persen dengan pecahan campuran dengan benar, dan siswa dapat mengalihkan persen dengan bilangan bulat dengan benar. Agak banyak ya. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita. Nah, kita akan mencari hasil kali dari berbagai bentuk pecahan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara mengubah menjadi pecahan sejenis. Kalau sudah sejenis, lalu kita akan mengalihkan pecahan tersebut. Nah, kita akan mulai dengan mengalihkan pecahan desimal dengan pecahan biasa. Ini soalnya 0,5 dikali 1/4 ya, desimal dengan pecahan biasa. 0,5 kalau kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 5/10. Kemudian 1/4 kalau kita ubah menjadi pecahan desimal, kita kalikan 25 supaya 100 ya. Ingat desimal itu per 10 per 100 ya. 1/4 itu sama dengan 25 per 100, maka bilangan desimalnya 0,25. Nah, bagaimana kalau kita akan mencari hasilnya berupa pecahan desimal? Maka kita akan kalikan 0,5 kali 0,25. Kemudian kita ubah menjadi pecahan biasa untuk mempermudah mencari hasilnya ya. 5/10 kali 25 per 100 sama dengan 125 per 1000. Nah, karena per 1000 itu maka di belakang koma 3 angka. Nah, sekarang kalau hasilnya berupa pecahan biasa, maka kita akan tulis 0,5 itu 5/10, kita kalikan 1/4. Nah, 5 kali 1, 5, 10 kali 4, 40. Lalu kita sederhanakan menjadi 1/8. Yang kedua, kita akan mengalihkan pecahan desimal dengan pecahan campuran. Soalnya 1,5 dikali 1,5. Nah, 1,5 kalau kita ubah ke pecahan biasa itu 15/10. Kemudian 1,5 kita ubah ke pecahan biasa itu menjadi 3/2. Lalu kita akan ubah menjadi pecahan desimal, maka kita akan jadikan penyebutnya per 10. Maka 2 kali 5, 10, 3 kali 5, 15.
Kalau kita ubah ke bilangan desimal menjadi 1,5. Nah, sekarang kita akan mencari hasilnya berupa pecahan desimal. Maka 1,5 kita kalikan 1/2 itu bilangan desimalnya adalah 1,5. Menjadi 15/10 dikali 15/10 ya. Di belakang koma 1 angka, maka itu per 10. Hasilnya 225/100. Nah, karena per 100, maka di belakang koma itu 2 angka. 2,25. Nah, sekarang hasilnya berupa pecahan campuran. Kita akan hitung 15/10, kita kalikan dengan 15/10. Ya, 1,5 tadi kita ubah pecahan biasa kan 15/10. Lalu 1/2 itu 15/10. Sama dengan kita coba ringkas ya, 10 dengan 15 itu kita bagi 5, 10 kita bagi 5 mendapat 2, 15 kali kita bagi 5 menjadi 3. Maka hasilnya 3 kali 3, 9, 2 kali 2, 4. Sama dengan 21/4. Berikutnya, kita akan mengalihkan pecahan desimal dengan persen. Contoh soalnya 0,4 kali 10%. 0,4 kita coba ubah dulu menjadi 4/10 sama dengan 40/100. Kemudian 10% itu kita ubah menjadi desimal, kita buat 10/100 ya. Bilangan desimalnya 0,10. Per 100 itu di belakang koma 2 angka. Boleh juga ditulis 0,1, itu disederhanakan dari 10/100-nya. Kemudian kita akan mencari hasilnya berupa pecahan desimal. Maka 0,4 kita kali 10%-nya diubah menjadi desimal 0,1. Kita akan cari hasilnya. Ya, diubah dulu ke pecahan biasa. 4/10 kali 1/10 ya. Menjadi 4/100. Per 100 berarti di belakang koma ada 2 angka. 0,04. Nah, sekarang bagaimana kalau hasilnya persen? Maka 0,4 dijadikan persen dulu. Ya, 0,4 itu sama dengan 40%. Ya, 40/100 ya, berarti 40%. Kita kali dengan 10%. Nah, berapa hasilnya? Kita ubah pecahan biasa dulu. 40% itu 40/100, kali 10%, 10/100. Sama dengan 40 kali 10, 400, 100 kali 100 itu 10.000. Nah, sekarang kita coret nolnya ya. 40 dengan 10 itu ada 0 dengan 0 ada 2. Kita ambil ya. Kemudian 100 kali 100 itu 10.000. Kita juga coret 2. Jadi kalau kita mau menyederhanakan ini tidak usah pusing. Kita tinggal mencoret angka nolnya dengan jumlah yang sama. Kalau pembilang kita coret 2, maka penyebutnya kita coret 2. Hasilnya 4/100 sama dengan 4%. Berikutnya kita akan mempelajari mengalihkan persen dengan pecahan biasa. Contohnya 40% kali 1/5. Nah, 40% itu kalau kita ubah menjadi pecahan biasa itu 40/100. Sedangkan 1/5 karena kita akan ubah menjadi persen, maka harus kita jadikan per 100. Supaya menjadi per 100, maka 5 dikalikan 20. 1 kalikan dengan 20. Hasilnya 20/100. 20/100 sama dengan 20%. Nah,
Bila kita akan mencari hasilnya berupa persen, maka 40% kita kalikan 1/5 itu kita ubah menjadi persen, 20%. Sama dengan 40% itu 40/100, kalikan 20% itu 20/100. Sama dengan 800/10.000. Ingat, kita sederhanakan, coret 2 angka di pembilang dan 2 angka 0 di penyebut menjadi 8/100. Sama dengan 8%. Kemudian bila kita akan mencari hasilnya berupa pecahan biasa, kita akan ubah menjadi pecahan biasa. 40% itu sama dengan 40/100. Dikali 1/5. Hasilnya 40 kali 1, 40, 100 kali 5, 500. Ya. Ini kita sederhanakan, kita bagi 20, ya, menjadi 2/25. 40 dibagi 20 itu 2, 500 dibagi 20 itu 25. Boleh juga misalnya kalian mau menyederhanakan, ya, angka 5 dengan angka 40 itu juga boleh. Kita lanjutkan. Mengalihkan persen dengan pecahan campuran. Soalnya 50% dikali 2,5. 50% sama dengan 50/100. Ya. 2,5 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, 5/2. Kemudian kita jadikan persen. Maka 2 supaya per 100, ya, persen kan per 100, harus dikalikan dengan 50. Ya, maka pembilangnya 5 itu juga dikalikan 50. Hasilnya 250/100 sama dengan 250%. Nah, sekarang kita akan mencari hasilnya berupa persen. Maka kita akan ubah menjadi persen semua. 50% dikali 2,5 itu adalah 250%. Hasilnya 50/100 kali 250/100 sama dengan 12.500 per 10.000. Nah, kita coret nolnya dengan jumlah yang sama. Pembilang kita coret 2, penyebut kita coret 2, itu artinya kita bagi 100. Hasilnya 125/100 sama dengan 125%. Apabila kita akan mencari hasilnya berupa pecahan campuran, maka kita akan ubah menjadi pecahan biasa. 50% itu 50/100. 2,5 kita ubah menjadi pecahan biasa itu 5/2. Maka supaya hasilnya tidak terlalu besar, ini boleh kita ringkas, ya. Kita ringkas 2 dibagi 2, 1, 50 dibagi 2, 25. Kemudian 5 dibagi 5, 1, 100 dibagi 5, 20. Maka hasilnya 25 kali 1 dan 20 kali 1, 25/20. Kita cari pecahan campurannya, 25 dibagi 20 mendapat 1, sisa 5/20. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi menjadi 1/4. Kita lanjutkan. Mengalihkan persen dengan bilangan bulat. Contohnya 20% kali 15.000. Nah, 20% kita ubah dulu menjadi pecahan biasa 20/100. Nah, hasilnya bagaimana? Tinggal mengalihkan saja 20/100 kali 15.000. Kemudian kita coret, ya. 15.000 itu sama dengan 15.000/1. Kita coret
15.000 itu 02 kita coret, 100 itu nolnya 2 kita coret. Hasilnya 20 kali 150 sama dengan 3.000. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Mohon nanti ketika kalian mengerjakan soal sambil dilihat lagi ya, bagaimana langkah-langkahnya mengerjakan. Nah, Ibu akan mengirim soal dalam Google Form. Nanti silakan kalian kerjakan, boleh sambil melihat file Word-nya juga yang akan Ibu kirimkan. Baik anak-anak, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat yang boleh kami terima pada hari ini. Tuhan, kami sudah selesai belajar. Semoga Engkau memimpin kami dalam mengerjakan latihan agar dapat mengerjakan dengan teliti. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sampai bertemu kembali dalam PJJ selanjutnya.